Krisis perang nuklir Kuba adalah sebuah krisis yang terjadi pada tahun 1962 sebagai akibat dari perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Krisis ini terjadi setelah terungkap bahwa Amerika Serikat telah mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi milik Kuba, sebuah negara komunis di Laut Karibia. Meskipun gagal, penyerbuan ini telah menimbulkan kemarahan Uni Soviet sebagai pemimpin komunis dunia maupun rakyat Kuba sendiri. Pada bulan September 1962, Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, menyatakan kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy bahwa setiap serangan berikutnya terhadap Kuba akan dinilai sebagai tindakan perang. Tidak lama kemudian, Uni Soviet segera menempatkan rudal-rudal berukuran sedang yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir di Kuba. Rudal-rudal tersebut mengancam Amerika Serikat karena kemampuan merusaknya yang dapat menghancurkan sebuah kota besar dalam waktu singkat setelah diluncurkan. Pada tanggal 22 Oktober 1962, Kennedy muncul di muka publik dan menuntut Uni Soviet untuk menarik rudal-rudalnya yang akan menyerang Kuba. Maka dimulailah minggu-minggu yang dikenal dengan sebutan krisis rudal Kuba. Negosiasi di antara dua musuh bebuyutan ini terjadi dengan alot, karena kedua belah pihak merasa siap untuk berperang dan tidak mau mengurangi tuntutannya. Kapal-kapal perang Amerika Serikat mengepung Kuba untuk memaksa sebuah karantina terhadap semua pelayaran milik Kuba. Pesawat-pesawat pengebom mencari posisi di Florida dan bersiaga menghadapi serangan udara. Untungnya, pada tanggal 28 Oktober 1962, Khrushchev menyatakan bahwa Uni Soviet bersedia memindahkan nuklirnya asal Amerika Serikat berjanji tidak akan menyerbu Kuba. Ini adalah cerita resminya. Ketika Khrushchev memasang rudal nuklir di Kuba yang terletak sangat dekat dengan Amerika, tentu saja John F. Kennedy, militer, dan rakyat Amerika khawatir. Terlebih ketika Uni Soviet mengancam Amerika dan Amerika mengancam balik Uni Soviet untuk menarik rudal-rudalnya atau akan menyerang. Ada satu kisah yang akhirnya difilmkan dengan aktor James Marsden yang memerankan John F. Kennedy saat itu. Saat itu John Kennedy mengumpulkan data berupa rudal, kekuatan nuklir, jangkauan rudal yang ada di Kuba. Kemudian mengumpulkan para ahli termasuk jenderal perangnya untuk meminta nasihat. Dan nasihat panglima perangnya adalah serang lebih dahulu dengan risiko menang di Kuba namun perang dengan Uni Soviet. Saat itu, selain meminta Amerika tidak menyerang Kuba atau berarti perang dengan Uni Soviet, Khrushchev juga meminta Amerika untuk menarik rudal nuklirnya dari Turki, karena Turki sangat dekat dengan Uni Soviet, sehingga bisa menjangkau kota-kota besar Uni Soviet dengan singkat. Walaupun permintaannya wajar dan cukup adil, urusan harga diri maupun opini publik bisa berbahaya bila permintaan Khrushchev dikabulkan secara terbuka. Setelah mengumpulkan data dan nasihat secara alternatif dan resikonya, Presiden John F. Kennedy mengendapkan semuanya dengan tidur siang di lantai Oval Office. Setelah tidur selama 30 menit, John F. Kennedy berenang selama 30 menit. Menurut Dr. John Medina dalam bukunya Brain Rules, penelitian yang dibuat oleh NASA, bahwa tidur siang 10-26 menit membuat kemampuan eksekutif menangkap informasi, membandingkan serta mengambil keputusan meningkat 36%. Demikian juga olahraga. Olahraga dapat mengaktifkan hormon endorfin, testosteron, menurunkan hormon stres yaitu kortisol, sehingga kemampuan berpikir objektif meningkat. Demikian pula keberanian dalam menjalankan keputusan juga meningkat. Setelah kembali ke meja kerja, John F. Kennedy memanggil adiknya yang menjabat sebagai jaksa agung, bernama
Robert F. Kennedy. John meminta Robert mewakilinya pergi ke kedutaan besar Uni Soviet untuk secara private confidential menelpon Khrushchev. Intinya, John Kennedy menyetujui tidak akan menyerang Kuba dan menarik rudal nuklirnya dari Turki secara bertahap. Namun hal ini tidak bisa diungkapkan di media massa. Dan yang penting, Khrushchev menarik rudal nuklirnya dari Kuba terlebih dahulu. Ketika Khrushchev bertanya, bila Amerika tidak menepati janji, terus bagaimana? Dijawab oleh Robert, silahkan rudal nuklirnya dipasang kembali di Kuba. Setelah terjadi kesepakatan, John Kennedy mengumpulkan para pejabat militer dan panglima perangnya lagi dan menyatakan bahwa Khrushchev bersedia menarik rudal nuklirnya. Beberapa bulan kemudian Amerika menarik rudal nuklirnya dari Turki secara bertahap dan terhindar dari sorotan media massa. Syukurlah dunia terhindar dari perang nuklir karena keputusan bijaksana tanpa mempermalukan diri John F. Kennedy.